Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya selama 20 tahun mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal. Kemendak menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri tercukupi. Aturan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan merevisi dua peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor. Apakah pengembangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya? Apakah berimbas kepada kedaulatan Indonesia dan apa dampak lain berupa kerusakan lingkungan yang bakal sangat besar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Kiswantono, Ketua Forum Kajian Kebijakan Energi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Agus, terkait wacana ataupun sudah berupa kebijakan ya Bung Agus, pemerintahan Jokowi akan membuka kembali keran ekspor yang setelah 20 tahun dilarang. Apakah aturan membuka lebar keran ekspor pasir laut karena kerusakan akibat pengerukan dalam jumlah besar bisa permanen di masa mendatang, Bung Agus? Ya, baik, Bung Anggi. Terima kasih. Ya, kita ini kan eh, di last minute, ya. Jadi di last minute ini berarti kan detik-detik pemerintahan terakhir ini kan kita banyak sekali dikejutkan dengan beragam kebijakan. eh ini merupakan eh, kalau saya melihat ini merupakan etalase dari apa yang mereka lakukan, para penentu kebijakan atau regulator lah, bahasanya kan gitu ya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, awalnya ini kan dilarang, yaitu ada SK Menperindak nomor 117 ya garis miring MPP garis miring keputusan garis miring 2 garis miring 2003. Saat itu memang dilarang, itu era presiden yang lalu, yaitu Megawati. Kemudian setelah 23 tahun, maaf, 21 tahun, ya, yaitu di apa itu di 20 tahun ya, itu terjadi perubahan yang awalnya 20 tahun yang lalu dilarang ya dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023. Nah, ini kan setahun yang lalu itu timbul perdebatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Ya, karena ini ada satu hal yang menarik gitu. 20 tahun yang lalu dilarang, kemudian 20 tahun berikutnya, nah itu diperbolehkan. 2023 ke 2000, 2002, 2003 ke 2023. Ada apa kan gitu? Ada apa dengan pasir laut? Kan tentunya seperti itu. Kalau kita perhatikan, ya namanya ekspor itu pasti harus ada storage, ya. Harus yang disiapkan lahan yang sifatnya bulky. Bulky itu gede kan itu. Storage itu kan berarti kan di situ bisa untuk penampungan, bisa untuk apa itu eh, awalnya ini kan dari sedimen. Sedimen itu berarti kan ada endapan dan lain sebagainya. Dari endapan itu diambil, dikeruk kan itu pengerukan dan lain sebagainya. Setelah itu ditampung, didistribusikan atau selanjutnya diekspor. Kalau kita perhatikan di sini, awal kali itu alasannya kan terjadi sedimentasi. Nah, berarti eh, leading sektornya ini berarti di laut itu ada pendangkalan atau ada apapun yang ada kaitannya dengan pasir laut gitu. Kenapa demikian?
Ya berarti kalau ada apa itu ada endapan, kemudian ada sedimentasi di situ, karena bisa jadi lalu lalang yang ada kaitannya dengan transportasi laut atau biota laut itu akan terganggu. Berarti leading sektornya ini adalah kementerian yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, gitu. Nah, ini kan tiba-tiba dari alasan sedimentasi eh, sedimentasi yang ada di laut, yaitu berupa pasir laut, kemudian tiba-tiba muncul Permendak di situ, peraturan Menteri Perdagangan. Nah, ini kan nggak nyambung antara gangguan yang ada di laut dengan peraturan Menteri Perdagangan untuk masalah ekspor yang ada kaitannya dengan pasir laut. Nah, ini kan kronologinya seperti itu. Kalau kita perhatikan, pasir laut itu luar biasa memang, sangat luar biasa. Ekstraksinya lebih mudah daripada pasir yang ada di darat. Kemudian pasir laut itu juga secara raw material itu juga untuk bahan konstruksi juga. Dan beragam ini manfaatnya ini. Yang tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan, negara kemaritiman, itu sangat luar biasa potensinya. Dari yang awalnya itu adalah sedimentasi, berhubung ya sedimentasi ini dibelokkan ke bisnis, berarti kan bukan hanya sekedar analisa dampak lingkungan di sini, ada analisa dampak keuntungan yang apa itu menikung. Bahasa sekarang kan menikung ini, ya, menikung alasan yang dikemukakan di awal. Itu gambaran di awal, Bang Anggi. Baik, Bung Agus, dan juga ada anggapan ekspor laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain. Benarkah demikian? Apakah penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya? Ya, eh, ini kan kaidah kausalitas ini, ada sebab, ada akibat, ya. Yang sini dikeruk, ya, dikeruk ini kan dampaknya luar biasa. Perlu diperhatikan bahwa Permendak nomor 21 tahun 2024, ya. Setelah muncul Permendak ini, Peraturan Menteri Perdagangan, ya, nomor 21 tahun 2024, ini langsung antri ini, ya, yaitu 66 perusahaan kurang lebih, ya, untuk, ya, 66 ini enggak, bukan satu dua, ini kan berarti ini sudah ada yang siap menampung kebijakan ini, ya, sudah ada yang siap untuk apa itu eh, melakukan eksploitasi dengan kebijakan yang kemarin itu diberlakukan, kan gitu. Kenapa demikian? Responsibilitasnya ini kan luar biasa. Setelah kebijakan itu muncul, langsung antri ini. Ini bukan antri sembako ini, antri pelaksanaan ini. Antri pelaksanaan terkait dengan Permendak nomor 21 tahun 2024. Ini ada 66 perusahaan yang siap untuk melakukan, ya, pengelolaan pasir laut, ya. Ya, pasir laut ini kan berarti kan ada areanya. Ya, areanya ini kan berarti yang akan dilakukan eksploitasi dikeruk ini kan gitu. Kalau kita lihat ya pengerukan di laut ini kan dampaknya luar biasa juga. Ya. Kalau menurut KKP, ya, Kementerian apa itu Kelautan dan Perikanan, itu ada 7 lokasi ini, ya, mulai dari perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, Natuna Utara, dan itu kan sebetulnya depositnya, deposit itu berarti terkait dengan kandungan pasir laut yang di daerah situ untuk sustainability, ya, eksploitasi ini kan sudah mereka ketahui gitu. Sudah mereka ketahui secara analisa dampak keuntungan, bukan analisa dampak lingkungan. Karena pasti mana karena analisa dampak keuntungan ini diajukan, maka analisa dampak ke apa itu lingkungan itu masih dimundurkan gitu. Kenapa demikian? Pasti orang akan mengambil cuan daripada mengambil
apa itu melakukan eh, apa itu rekonstruksi dampak lingkungannya gitu, baik itu biota laut dan lain sebagainya. Kalau pasir laut itu untuk urukan sangat luar biasa. Berarti ada pulau yang dieksploitasi bisa jadi sampai nanti itu akan habis. Nah, ini kan namanya fisik ini. Pasir laut itu kan fisik. Kalau hanya sekedar untuk urukan, wah itu sangat luar biasa. Prosesnya ini sederhana sekali, ya. Tidak apa itu serumit eksploitasi sumber daya alam yang apa itu galian-galian ya, galian A, galian B, galian C. Tidak serumit itu, gitu. Asal dapat izin ya, nanti ini subjektivitasnya sangat tinggi sekali. Maksudnya memilih ya, memilih perusahaan-perusahaan. Kalau memang ini sedimentasi, dikeruk saja. Dikeruk kalau itu memang bisa dimanfaatkan ya berarti kan untuk Indonesia dulu kan itu. Dan ini tujuannya adalah non bisnis. Harusnya kan seperti itu. Kalau di awalnya awalnya kan karena adanya sedimentasi, bukan ada unsur bisnisnya. Tapi sekarang ini menjadi yang dikedepankan ini adalah hitungan bisnisnya, bukan lagi dampak lingkungan yang ada kaitannya dengan eksploitasi pasir laut tersebut. Ya, tadi yang saya sebutkan berarti ada 66 perusahaan yang lagi ngantri untuk ya mendapat berkah itu ya, mendapat mendapat limpahan follow up dari Permendak nomor 21 tahun 2023. Ya, seperti itu. Pasti pasti akan uh, lambat dan itu pasti akan memengaruhi eh, daratan dan yang diambil pasti akan kelimpahan menjadi daratan gitu. Yang yang digeruk akan jadi laut ya, semakin dalam yang diuruk akan semakin jadi darat kan itu. Dan itu semakin luas tentunya seperti itu. Ya, demikian Bang Anggi. Ya. Dan apakah kebijakan ini indikasi pemerintah hanya berpikir untuk jangka pendek yang tadi juga Anda sampaikan, memberikan karpet merah kepada korporasi yang tadi disebutkan lebih dari 60 korporasi ya, tetapi tidak melihat dampak yang cukup luas seperti nelayan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, Bung? Ya, itu pasti. Jadi kalau dampak keuntungan ini sebagai satu prioritas, ya, meskipun di awal ini ada permasalahan sedimentasi, ya, pasti dampak lingkungannya itu akan dimarginalkan. Itu ada suatu yang pasti. Contoh misalkan penambangan yang ada di darat. Nah, itu adalah contoh sebetulnya. Kurang contoh apa lagi itu? Lubangnya ini, lubangnya kurang dipertontonkan berapa ribu lubang lagi yang di Kalimantan. Nah, itu yang di darat. Itu. Nah, sekarang ini kan ya di darat kemarin sudah ada ya tadi itu etalase kebijakan ya, penambang besar itu dialihkan ke ormas sebagai hadiah. Nah, sekarang ini dialihkan ke laut gitu. Dan memang secara proses eksploitasi ini lebih sederhana, ya. Tinggal keruk ya, alat keruknya diperbesar, diperbesar ya. Kemudian ada penambang itu menyiapkan lahan untuk penampungan ya, entah itu di tongkang ya, entah itu di kapal yang siap untuk mendistribusikan hasil kerukan pasir laut itu atau diolah dalam bentuk diolah lagi. Nah, ini kan sudah mereka jual itu gitu. Jadi berapa satu berapa rupiah per tonasenya itu, ya gitu. Dan saya yakin ya di beberapa lokasi sesuai mapping peta dari KKP itu pasti sudah ada ya satu perhitungan ya berapa jumlah deposit tonase dari pasir laut yang ada di daerah yang sudah dilakukan mapping tersebut. Nah, itu yang memang akan kalau keuntungannya semua cepat cepat sekali gitu. Tinggal apa itu berapa minta apa itu meter kubik atau ton ya
Ya mereka pesen langsung bisa dikirim, pesen kan prosesnya nggak perlu proses panjang. Ya nggak kayak misalkan smelter yang kemarin, ini kan pasir aja, pasir layaknya orang bangun. Pasir itu kan pasir darat itu. Nah, sekarang kan berubah menjadi pasir laut, dan ini sebetulnya secara kegunaan itu luar biasa, meskipun ada dampak terkait dengan beragam dampak di situ yang akan muncul manakala ini tidak dilakukan evaluasi ulang apa yang akan dieksekusi ya, oleh para pengusaha-pengusaha yang di situ ya ya memang pengusaha itu kan akan berlindung di balik kebijakan. Ya, mereka itu tidak akan berani melakukan eksekusi atau melakukan pelaksanaan eksploitasi terkait dengan pasir laut manakala tidak dilindungi dengan peraturan. Ya, peraturan inilah yang sebenarnya jadi pokok pangkal dari kerusakan alam yang ada di Indonesia. Sehingga di sini yang perlu dilakukan yaitu adalah memberikan satu ketegasan di sini. Ini mau merusak Indonesia atau membangun Indonesia yang itu notabene ada di laut, kan gitu. Di satu sisi kita itu ingin membangun Indonesia dengan beragam program dan sebagainya. Di sisi yang lain kebijakan-kebijakan itu sebenarnya kalau kita perhatikan kebijakan ini lebih merusak daripada ya daripada aktivitas aktivitas yang lain karena ini sumbu pangkal dari kerusakan itu dari kebijakan. Nah, demikian Bung Anggi. Baik, jasa kalau Bung Agus untuk maparnya pada kabar petang kali ini. Jadi di detik-detik terakhir yang tadi Bung Agus sampaikan, ini banyak sekali polemik-polemik yang diciptakan. Apalagi tadi Bung Agus ini ingin merusak Indonesia atau membangun Indonesia yang pasti sudah terbentuk membangun dinasti keluarga Mulyono. Jasa kalau sekali lagi Bung Agus untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agus senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.